warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali pelajaran kita dengan membaca doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, Bu. Ketua kelas, silakan siapkan kelas dan pimpin doanya. Sudah siap, gerak. Menit depan, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Oke, baik. Kembali. Ibu lihat di sini masih ada kursi dan bangkunya yang bengkok. Tolong dirapikan dulu. Dan laki-lakinya yang masih memakai topi, tolong dibuka dulu topinya. Kalau buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan materi PPKN, tolong disingkirkan dulu. Sudah siap semua? Oke. Jadi anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa kita? Generasi muda penerus bangsa. Siapa kita? Generasi muda penerus bangsa. Siapa kita? Generasi muda penerus bangsa. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan dulu. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Masih, Bu. Kalau satu orang angkat tangan untuk membacakan apa yang kita pelajari pada minggu lalu. Saya, Bu. Silakan. Yang kita akan pelajari pada minggu lalu, penduduk dan bukan penduduk secara umum. Pengertian warga negara dan penduduk sesuai Undang-Undang Pasal 26 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kalau minggu lalu kita belajar tentang penduduk dan bukan penduduk, kemudian pengertian penduduk sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia mengenai apa itu penduduk dan warga negara Indonesia, maka hari ini kita akan menindaklanjuti materi dari minggu lalu, di mana kaitannya hari ini kita akan membahas syarat menjadi warga negara Indonesia. Kemudian kita akan belajar tentang status kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang menyebabkan seseorang sehingga kehilangan status kewarganegaraan. Oke ya? Ya, boleh. Ada beberapa poin atau manfaat yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui bahwa yang menjadi warga negara Indonesia itu tidak semata-mata adalah orang-orang asli Indonesia, akan tetapi warga negara asing pun ternyata bisa menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui sebab kita diangkat menjadi warga negara Indonesia itu karena apa? Apa karena kita lahir di sini atau karena kita orang tua kita memang keturunan asli Indonesia? Dan manfaat yang bisa kita pelajari yang ketiga, yaitu kita bisa mengetahui atau kita bisa menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kita kehilangan status kewarganegaraan kita sebagai warga negara Indonesia. Kita bisa tahu, oh, ternyata melakukan hal-hal yang seperti itu bisa menyebabkan kita kehilangan status kewarganegaraannya. Gitu ya? Ya, Bu. Tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini. Jadi ada 2 poin yang harus kalian bisa kuasai dalam pembelajaran hari ini. Kalian bisa kuasai. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode BL, peserta didik diharapkan 1. Menganalisis kehidupan warga negara dan penduduk Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua, menguraikan hasil diskusi tentang kehidupan warga negara dan penduduk Indonesia dengan percaya diri. Jadi tujuan kita mempelajari materi pada hari ini. Pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning, di mana dalam pembelajaran ini kalian dituntut untuk memecahkan sebuah kasus yang akan ibu tayangkan melalui video nanti. Dari kasus itu kalian dituntut untuk bekerja sama secara kelompok agar dapat menyelesaikan kasus sesuai dengan materinya kalian masing-masing. Jadi sebentar ibu akan membagikan kelompok, kemudian kalian secara bersama-sama melakukan diskusi kolaborasi sesama kelompoknya kalian untuk memecahkan kasus sesuai dengan kelompoknya kalian masing-masing. Ada 2 penilaian yang akan ibu terapkan. Yang pertama ada penilaian secara kelompok dan penilaian secara individu. Penilaian secara kelompok akan dilihat dari bagaimana kekompakannya kalian dalam menyelesaikan kasus yang kalian temukan. Kemudian akan dilihat bagaimana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari kelompok lain. Penilaian yang kedua itu penilaian mandiri, di mana di akhir pembelajaran ibu akan menilai apakah sejauh mana kalian memahami materi yang kalian pelajari pada hari ini. Bisa mengerti? Mari kita memulai pembagian kelompok. Kita sudah melakukan pembagian kelompok, di mana pembagian kelompok ini adalah pembagian kelompok yang heterogen. Heterogen itu pembagian kelompok bercampuran antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing ketua kelompok silakan maju di depan mengambil
kalian masing-masing, ya. Jadi setiap kelompok itu berbeda tugasnya. Maka yang akan kalian teliti pada videonya juga pun berbeda. Jadi silakan fokus terhadap materinya kalian masing-masing ya. Lakukan semua kelompok agar fokus terhadap video yang akan ibu tayangkan. Selamat menyaksikan. Menurut regulasi yang baru saat ini, yaitu Undang-Undang 12.6, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada prinsipnya ada 3 mekanisme untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, melalui mekanisme naturalisasi. Ini yang kita kenal dengan kewarganegaraan. Sederhananya kalau kita sebut kewarganegaraan, ini adalah orang yang asing murni kemudian menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, orang menjadi warga negara Indonesia karena perkawinan. WNI kawin dengan orang asing. Orang asing bisa menjadi warga negara Indonesia. Kemudian orang bisa menjadi warga negara Indonesia karena pemberian negara dengan pertimbangan jasa, karena kepentingan bisa memberikan warga negara Indonesia kepada orang asing. Indonesia ini hanya mengenal kewarganegaraan tunggal. Indonesia mengenal kewarganegaraan ganda adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Sekali lagi ya, Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal. Bahwa ada kewarganegaraan ganda adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Anak-anak hasil perkawinan campur bisa menjadi anak yang berkewarganegaraan dari aspek manapun. Kalau sudah terintegrasi tentunya akan sangat mudah sekali mencari jawabannya. Saudara, kami merangkum ada 2 kasus polemik kewarganegaraan ganda yang menerpa pejabat publik di Indonesia. Pertama, saudara, kasus Archandra Tahar yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Juli 2016 lalu. 2 pekan setelah dilantik, saudara, Archandra diketahui masih memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012, saudara. Archandra yang sudah 20 tahun tinggal di Amerika Serikat ini dinilai sudah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia dan tak boleh dilantik sebagai menteri. Karena dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, syarat menjadi menteri harus warga negara Indonesia. Kemudian kasus kedua, saudara, ialah kasus Bupati terpilih Sabu Raijua, Orien Patriot Riwu Kore, yang pada awal Februari 2021 lalu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua NTT mendapat surat balasan dari Duta Besar Amerika Serikat yang menyatakan jika Orien merupakan warga negara Amerika Serikat. Saat ini Bawaslu Syarat menjadi WNI. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu syarat orang asing dapat menjadi warga negara Indonesia. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, yakni sebagai berikut. 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4.
dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Baik. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Ibu sudah tayangkan ada beberapa berita, beberapa video. Dari video itu kalian tentunya sudah melihat ya apa-apa yang akan kalian kerjakan. Jadi Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit. Waktu yang akan Ibu berikan selama 15 menit. Dalam waktu itu kalian harus mampu menyelesaikan suatu masalah berdasarkan kelompoknya kalian masing-masing. Silakan berdiskusi, berkolaborasi sesama teman kelompoknya untuk mengerjakan masalah yang telah kalian identifikasi. Untuk menambahkan materi atau menyelesaikan tugasnya kalian bisa mencari buku referensi di buku siswa. Silakan cari di buku siswa, cari di buku-buku perpustakaan yang ada kaitannya dengan materi yang sudah kalian miliki. Ibu juga mengizinkan kalian silakan browsing di internet, menggunakan HP-nya kalian, kemudian cari materi yang ada kaitannya dengan materinya kalian masing-masing. Silakan berdiskusi sesama teman-teman kelompok. Oke, kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1 ada kendala di sini. Bagaimana kendalanya? Kendala ada? Ada ya? Silakan. Sudah sampai di mana pengerjaannya? Ada kendala di sini? Sudah sampai di mana kalian menganalisis kasusnya kalian? Kelompok berapa ini? Kelompok ada kendala di sini? Ya, silakan kalian mencari sumber-sumber yang lain apabila ada kendala terkait dengan materinya kalian ya. Bab 5. Ya, selanjutnya di sini bagaimana?
Begitu cara penyelesaiannya ya. Oke ya. Oke. Jadi untuk ibu tekankan sekali lagi untuk memudahkan kalian menyelesaikan kasusnya kalian buat atau materi yang kalian selesaikan, silakan ikuti alur sesuai dengan tadi masing-masing ya. Ingat waktu ya, waktu sisa waktu tinggal sekitar 5 menit lagi. Waktu habis maka masing-masing setiap kelompok kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian temukan ya. Ada lagi yang kesulitan? Ya, Bu. Jadi bisa kalian browsing di internet ya untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan masalahnya. Mana? Oh ini. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Jadi di sini Ibu Guru akan bertindak sebagai moderator yang akan mengontrol jalannya diskusi ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada kelompok 1 saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembahasan tentang status warga negara dan asas-asas kewarganegaraan. 1. Status warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
Menurut UU ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia WNI adalah sebagai berikut. A. Setiap orang yang sebelum melakukan UU tersebut telah menjadi WNI. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing WNA atau sebaliknya. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki keluarga negara atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan keluarga negara Republik anak tersebut. E. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. F. Anak yang baru lahir dan ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. G. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki keluarga negara atau tidak diketahui keberadaannya. H. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan keluarga negara kepada anak yang bersangkutan. 2. Asas-asas kewarganegaraan. Umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua sebagai berikut. A. Asas ius sanguinis. Asas keturunan adalah seorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. B. Asas ius soli. Asas kewarganegaraan seorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Itulah presentasi dari kelompok 1. Bila ada yang bertanya, saya mempersilakan. Demikianlah persentase dari kelompok 1. Apabila kelompok lain ingin bertanya, saya persilakan. 1. Oke, sebut nama dan kelompok berapa? Ya, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimanakah status kewarganegaraan dari anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ayah WNI dari ibu WNA? Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah ada 2 pertanyaan, baik dari kelompok 2 maupun dari kelompok 3. Kepada kelompok 1, sudah siap menjawab? Oke, kepada kelompok 1 ingin menjawab, silakan. Oke, silakan berdiri. Ya, kami dari kelompok 1 akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, bagaimana status kewarganegaraan dari anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ayah WNI dan dari ibu WNA. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 silakan mempresentasikan materinya kalian. Kepada kelompok 2 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. A. Naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah kawin.
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. B. Naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Baik, berikan aplaus kepada kelompok 2. Berikan kesempatan kepada kelompok lain. Ketika ada yang bertanya, saya persilahkan. Oke, silakan sebut dari kelompok berapa. Saya Rizky Arisandi dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2, bagaimana dengan seseorang yang telah mengharumkan negara tetapi tidak melepas kewarganegaraan asalnya, apakah masih bisa berlaku naturalisasi istimewa ini? Oke, baik. Kelompok 2, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Silakan berdiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Jadi jika ingin menjadi warga negara Indonesia, maka dia harus melepaskan status kewarganegaraan asalnya. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 2. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 3, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan barang hilangnya kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut: A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. D. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden. D. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang dimana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. E. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. G. Turut serta dalam pemberian sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. H. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. I. Bertempat tinggal di luar negeri wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Aplaus kepada kelompok 3. Apakah ada yang bertanya? Ada materi kelompok 3? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah maksudnya tentara dinas
asing dapat menghilangkan status WNI seseorang. Silakan. Yang pada kelompok 3, silakan. Saya Bu, Silakan. saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apakah masuk tentara dinas asing dapat menghilangkan status WNI seseorang? WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk di dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Kemudian, seseorang kehilangan status WNI jika secara sukarela masuk dalam dinas negara asing dan mendapat jabatan tertentu. Baik. Maka demikianlah pemaparan dari setiap kelompok. Berikanlah status kita semua. Jadi kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita simpulkan dulu apa yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa membantu guru menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Status warga negara Indonesia kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang ini orang yang menjadi warga negara Indonesia. 2. Asas-asas kewarganegaraan. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi 2. Asas ius sanguinis. Asas keturunan adalah seorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang bersangkutan. B. Asas ius soli, yaitu kewarganegaraan seorang ditentukan berdasarkan tempat lahirnya. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. A. Naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat bagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006. 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertepatan tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyebab hilangnya kewarganegaraan. A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Kita ngobrol kepada temannya. Jadi, bagaimana kita pelajari pada hari ini kita belajar tentang warga Indonesia dan penduduk Indonesia. Di mana yang menjadi warga negara Indonesia itu ternyata ada banyak ya. Kemudian kita dikatakan menjadi warga negara Indonesia itu ternyata karena kita lahir di sini, kelompoknya kita keturunan dari warga negara Indonesia. Kemudian syarat menjadi warga negara Indonesia itu ada 2 ya, melalui naturalisasi biasa dan melalui naturalisasi istimewa. Dimana kalau melalui naturalisasi biasa ini harus berumur 18 tahun atau sudah menikah ya. Kemudian dia harus minimal tinggal di Indonesia paling cepat itu 5 tahun, paling lama itu 10 tahun. Kemudian dia harus mampu berbahasa Indonesia juga. Nah, selanjutnya melalui naturalisasi istimewa itu dapat dilakukan dengan apabila orang-orang asing mengharumkan nama baik Indonesia ya. Selanjutnya orang kehilangan status warga negara Indonesia-nya. Itu disebabkan karena 1. Dia masuk dinas tentara asing atas kemauannya sendiri.
sehingga dia kehilangan status kewarganegaraannya. Kemudian apa lagi? Orang-orang yang secara sukarela masuk atau mengakui kepercayaan dari negara lain atau dasar negara lain ya. Ya, Itulah yang bisa kita pelajari pada hari ini. Jadi untuk mengukur kemampuannya kalian atau pemahamannya kalian terhadap apa yang kita pelajari pada hari ini, Ibu akan memberikan soal. Di mana soal ini silakan kalian jawab. Ibu berikan waktu 3 menit ya. ya Bu. Silakan kalian kerjakan. Silakan kalian jawab pertanyaan yang diberikan kepada kalian. Materi itu terkait, soalnya itu terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Selamat bekerja. Yang sudah selesai menjawab bisa membawa pekerjaannya di depan. Ibu setelah memeriksa pekerjaannya kalian, Ibu akan mengumumkan kelompok-kelompok yang menampilkan materinya dengan baik dan sempurna, kemudian yang bisa menjawab, serta Ibu akan mengumumkan orang yang mendapatkan nilai sempurna dari tugas yang Ibu berikan tadi. Jadi berdasarkan pemaparan materi dan menjawab soal, menjawabkan pertanyaan dari kelompok lain, maka kelompok terbaik pada pertemuan kali ini adalah kelompok 2. Berikan yang lain terbaik, tetapi berdasarkan pemaparan materi, kemudian menjawab soal, nomor 2 hampir mendekati sempurna ya. Individu soal yang diberikan tadi ada beberapa nama yang hampir mendapatkan nilai sempurna, mendapatkan nilai terbaik terhadap penguasaan materi pada hari ini. Pertama atas nama Intan Ayu dan Farel Saridi Nirmala. Mereka itu adalah teman-teman yang sudah menjawab 95. Yang lainnya juga sudah tuntas, tapi yang ini tertinggi adalah 5 orang itu ya. Ya Bu. Pertemuan kita minggu depan kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Ketika pulang di rumah, silakan mempelajari materi yang akan kita pelajari. Anak-anak, apakah kalian menyukai model pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Berikan satu alasan kenapa kalian menyukai pembelajaran hari ini. Selesaikan masalah secara kritis. Di sini kenapa? Menggunakan media PowerPoint. Inilah pembelajaran yang bisa kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita meninggalkan kelas ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Di tempat gerak, ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru.